Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan dua narasumber top Indonesia. Senior Victor Suryadi dan Pak Andi. Andrianto ya? Andi panggilannya. Ya. Ada dua paslon pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan paslon 03 Ganjar Mahfud akan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan apa dipersoalkannya? Kita tanya pertama kepada Bang Victor. Saya pikir ke MK itu tidak semata untuk perselisihan angka ya, karena jaraknya jauh sekali ya, baik dari quick count-nya kelompok lembaga survei maupun hasil dari KPU. Itu real count-nya itu sampai selisih sekian puluh persen ya, 24%, 16% sama 58% kan jauh. Jadi inti ke proses yang ada di MK ini lebih kepada bukan hitungan angka, tapi pada hitungan proses. Kami melihat bahwa awal kejadian peristiwa-peristiwa proses politik demokrasi ini diawalin di MK. Sehingga ketika ini dikembalikan kepada MK, ini MK yang sekarang yang akan memproses laporan gugatan hasil kerja KPU oleh dua paslon itu adalah integritas para profesor-profesor yang ada di MK. Karena kemarin pada waktu MK dipimpin oleh Anwar Usman itu membuat kita terkaget-kaget ya. Bukan kita warga Indonesia saja, tapi warga politik dunia menilai kok bisa konstitusi itu diberantakan seperti itu ya. Jadi sekarang setelah proses pemilu, proses perhitungan dan segala macam, semua ini dikembali lagi kepada MK. Kami berharap MK tidak lagi takut ya. Jadi pada waktu lalu itu profesor-profesor yang ada di situ, yang kita katakan mereka orang-orang yang membaca lebih dari 1 juta buku hukum, tapi takut untuk diancam atau ditakutin. Padahal mereka sudah umur 60 tahun ya. Jadi mereka habislah karirnya di situ. Kenapa mereka harus takut? Nah, ketakutan mereka itu sekarang sudah tidak beralasan. Karena semua orang-orang yang punya perhatian kepada hukum sangat prihatin terhadap peristiwa yang dilakukan perusakan konstitusi itu. Jadi kami berharap MK pada saat ini harus berani melakukan perlawanan terhadap kerusakan yang mereka bikin sendiri, yaitu menerima proses Gibran sebagai calon presiden pada waktu itu, calon wakil presiden pada waktu itu, dengan cara merusak daripada konstitusi. Nah, kawan-kawan profesor ini kan seharusnya bertaruh di situ. Seperti mereka berani menolak bahwa urusan merubah undang-undang itu, konstitusi itu bukan berada di wewenangnya MK. Karena itu adalah wewenangnya Presiden, DPR, dan DPD. Jadi proses yang kemarin dilakukan itu adalah di luar wewenangnya MK. Nah, dengan pengakuan ini, satu-satunya keputusan yang kami harap dari pihak MK yang sekarang adalah mendiskualifikasikan paslon nomor 2 karena dia tidak cukup umur. Jadi Gibrannya tidak cukup umur, dan juga KPU menerima pendaftaran mereka sebelum KPU sendiri merubah aturannya. Nah, jadi kecacatan
proses demokrasi ini harus ditegak luruskan lagi oleh MK yang sekarang. Nah, dengan demikian bisa saja MK mendiskusikan pasangan nomor 2, tapi mungkin khusus kepada Gibran. Karena hanya Gibran yang dipermasalahkan di mana-mana. Sampai sekarang itu kecurangan ataupun apa yang dilakukan oleh Jokowi supaya Gibran menang ini semuanya menyalahkan aturan, memperalat aparatur, menggunakan bansos, BLT, semuanya. Inilah negara menjadi rusak. Nah, rusak itu harus diperbaiki atau ditegak luruskan oleh kawan-kawan di MK yang sekarang menjadi penentu daripada proses ini. Kalau MK-nya juga masih seperti yang dulu, maka MK para profesor-profesor ini terlibat dalam perusakan demokrasi, dalam kerusakan negara. Nah, apa jadinya di kemudian hari kalau penegak hukumnya sendiri merusak negara, melanggar? Ini kan semuanya kan yang dilakukan ini adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang namanya forbidden. Boleh saja banyak baca buku, tapi kalau tidak paham forbidden, sesuatu yang bukan wewenangnya, sesuatu yang tidak boleh dia rusak. Nah, itu yang menjadi pikiran kami. Sehingga kami berharap keluar keputusan MK bahwa menganulir peristiwa itu, keputusan 90 itu. Jadi MK yang sekarang, para profesor yang sekarang harus berani tegak lurus terhadap hukum. Tanpa itu, maka negara hukum ini menjadi hancur. Jadi kalau para profesor saja melanggar hukum, bagaimana rakyat kebanyakan yang tidak paham hukum menjadi hancur negara kita. Maka kami berharap, inilah harapannya, bahwa MK berani membatalkan dengan pencalonan Gibran. Ya, pencalonan Gibran itu. Jadi itu baik aja. Pak Victor. Jadi permohonan yang diajukan oleh pemohon 01 dan 03 bukan semata persisian perhitungan suara ya. Ya, Tetapi digarisbawahi pada dasarnya keberatan terhadap proses pencalonan Gibran. ya, proses demokrasinya. Proses demokrasinya terhadap pencalonan Gibran. Ya, Jadi minta salah satu petitum yang diminta nanti adalah diskualifikasi terhadap Gibran. Gibran saja atau Ya. dua-duanya. Nah, nanti bagaimana perundingan di antara para hakim MK ya? Baik ya. Jadi Bagaimana pendapat kalau bisa Bung Andi? ya. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terkait sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu ada dua persoalan yang mendasar. Yang pertama adalah sengketa hasil dan yang kedua adalah sengketa proses. Sengketa hasil kita ketahui adalah sengketa yang disebabkan karena ada kecurangan dari proses penghitungan hasil pemilu. Misalnya harusnya pasangan satu dapat 10.000, dia berkurang menjadi 9.500. Nah, itu sengketa hasil yang diambil oleh calon-calon yang lain, kan begitu. Nah, hari ini memang karena dalam konteks Pilpres 2024 untuk sengketa hasil saya pikir sangat jauh karena selisih angkanya kan 26 ke 58, ada 22% selisihnya, sangat jauh, sangat sulit untuk membuktikan ada kecurangan dan manipulasi suara di situ. Yang kedua adalah sengketa proses ya. Sengketa proses itu apa? Sengketa berjalannya pemilu karena ada kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan di prosesnya. Misalnya apa? Misalnya ada money politik, misalnya ada menggerakkan aparat negara, misalnya kampanye di tempat-tempat yang terlarang, kampanye menggunakan ideologi terlarang, itu dan seterusnya. Itu alasan-alasan dari sengketa proses. Nah, apa itu bukan di Bawaslu itu? Nah, untuk sengketa proses bisa di Bawaslu, bisa juga di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau untuk sengketa hasil 100% itu harus di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kalau salah satu tuntutan dari pemohon meminta pembatalan atau diskualifikasi terhadap paslon? Seperti yang digambarkan atau yang disampaikan oleh Bung Victor. Jadi dalam pemilu itu ada tahapan. Gibran harus
Dalam pemilu itu ada tahapan. Salah satu tahapannya adalah tahapan proses pendaftaran. Dalam hal ini yaitu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dalam proses KPU tempo hari ya, udah lewat. Nah, seharusnya kalau memang ingin melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon dalam proses tahapan itu sendiri. Ketika proses tahapan pendaftaran itu sudah lewat, masuk ke tahapan selanjutnya. Maksudnya kalau KPU sudah menerima pendaftaran itu dan dinyatakan secara sah, dinyatakan secara sah, ya sudah inkrah secara hukum. Kecuali proses pendaftarannya itu sendiri digugat, dan itu kan ada masanya. Di PT UN. Bisa di PT UN, bisa di Bawaslu, bisa. Sudah dilakukan oleh lawan belum? Sudah kan, jadi warga yang disebut oleh kawan-kawan sebagai tim pembela demokrasi yang dilakukan oleh tim hukum Petra Zen itu kan ada sidang di KPP. Sidang di KPP menyatakan bahwa KPU salah. KPU melakukan keteledoran lah menerima pendaftaran itu. Tapi terus diabaikan. Terus mereka lapor lagi ke TUN kan. TUN juga memperkuat kemenangannya Petra Zen dan kawan-kawan itu. Jadi memang gini, problem pertamanya itu. Rasa takut. Mereka sudah profesor, mereka sudah punya jabatan tinggi seperti itu. Tapi rasa takut mereka tuh luar biasa gitu. Sehingga menerima aja gitu. Itu membuat saya juga bingung. Mereka profesor itu siapa? Ya, ini masih di MK ya. Jadi pada waktu rapat sidang MK itu kan seharusnya sudah mempertanyakan. Ini perkara bukan urusan kita. Ini adalah perkara di luar kita. Kita tidak boleh menyidangkan perkara ini. Kan selesai. Ya. Jadi menolak. Gitu. Jadi begini Bang, saya coba sedikit klarifikasi apa yang dikatakan oleh Bang Editor. Pertama terkait gugatan ke DKPP. DKPP ini kita tahu hanya menyidangkan persoalan etik. Etik apa? Etik terhadap pelanggaran etik terhadap penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? Di sini ada Bawaslu, di sini ada KPU. Jadi bukan dari proses dan hasil pemilu, tapi etik pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP nggak punya kewenangan untuk membatalkan pasangan calon, nggak punya. Karena yang punya kewenangan untuk membatalkan pasangan calon itu adalah penyelenggara pemilu dan juga kalau terjadi sengketa di peradilan Mahkamah Konstitusi atau peradilan TUN, dia berhak untuk membatalkan. Kalau DKPP nggak punya hak, dia hanya punya hak untuk menyatakan, oh ya si penyelenggara pemilu ini dalam hal ini KPU atau Bawaslu melanggar etik atau tidak melanggar etik. Kalau Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi melakukan perhitungan ulang PSU, bisa melakukan melakukan pembatalan. Jadi begini, kalau Mahkamah Konstitusi, hasil dari Mahkamah Konstitusi itu akan ada dua, sengketa hasil dan sengketa proses. Apa itu sengketa proses? Sengketa dari proses penyelenggaraan pemilu yang terjadi kecurangan. Prosesnya yang curang, misalnya apa? Mengadakan kecurangan dalam proses kampanye di tempat-tempat terlarang, menggunakan ideologi terlarang, menggerakkan pemerintahan, menggerakkan yang lain-lain yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu sengketa proses. Saya gini, dengan ada putusan dari DKPP maupun TUN tadi, bisa jadi dasar pegangan hukuman dari para hakim MK nggak? Oh, nggak bisa. Jadi itu dua persoalan yang berbeda. Satu persoalan etik, satu persoalan pemilu. Dua persoalan yang berbeda. Kalau persoalan etik, berarti dia menyangkut dari pelaksana pemilu. Pelaksana pemilu siapa? Bawaslu dan KPU. Kalau persoalan pemilunya sendiri, itu adalah peserta pemilu. Proses dan hasil itu adalah yang menyangkut pemilunya sendiri. Baik menyangkut proses ataupun menyangkut hasil. Nah, jadi keputusan dari DKPP itu tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi pembatalan terhadap Gibran. Itu sudah lewat waktunya, sudah nggak bisa. Kalau memang terjadi mosi tidak percaya terhadap Gibran setelah dilantik, itu persoalan lain ya, persoalan lain. Tapi untuk hal ini pembatalan terhadap Gibran karena dia melanggar DKPP, penyelenggara pemilunya melanggar etik, secara rasional hukumnya itu tidak kan masuk. Itu di MK sidangnya MK juga kan sudah memastikan bahwa itu terjadinya pelanggaran etik, ya betul. Pelanggaran kan. Jadi pelanggaran etik itu 2 kali terjadi.
terjadi di MK sama di KPU ya. Maka dua sidang MK dan sidangnya di KPU itu kan menjelaskan itu. Iya. Nah, bagi rakyat umum, karena dia tidak mendalami hukum ya, dia melihat bahwa ini ada kecurangan, ya itu kecurangannya gitu. Kan kecurangan itu. Jadi kan mereka nggak meresap, mereka bilang, lah itu kan udah diputuskan, itu diberhentikan. Nah, saya yang bingung itu kan dengan abang saya yang namanya Jimli itu, Asediki itu. Dia sudah tahu itu, kenapa dia tidak membatalkan perubahan hasil sidangnya MK itu kan? Nggak bisa. Nomor 90 itu kan? Nggak bisa, Pak. Jadi MK itu kan bisa. Dia cuma bisa memberhentikan si Usman itu iya, kan? hanya sebatas etik aja. Iya, jadi kan dia tidak mengatakan bahwa putusan yang dilakukan Usman itu juga sesuatu yang tidak perlu dilanjutkan kan. Jadi etiknya oke, dia dibatalkan kan. Usman melanggar etik kan. Seharusnya kan langgaran yang dia langgarkan itu juga dibatalkan. Itu bedanya. Pak Andi, saya sedikit ya memberi pendapat. Profesor Jimli ini agak kemajuan juga di luar batasan hukum. Peraturan MK tentang sidang etiknya hakim Mahkamah Konstitusi, penjatuhan sanksi itu ada 3 aja. Dipecat dengan hormat dan tidak hormat, diberi peringatan keras, atau diberi teguran secara lisan. Begitu, Pak Bung Victor. Iya. Tapi malah dia bukan memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK yang dianggap melanggar etik. Tapi diskorsing aja, tidak menyidangi kasus-kasus sengketa pemilu dan termasuk keluarga Jokowi. Nah, di luar koridor ini. Nah, ini yang jadi masalah. Inilah yang disebut orang proses ini brutal. Jadi semua dilanggar hanya untuk kepentingan satu keluarga. Jadi karena keluarga Jokowi ini menginginkan itu, sehingga orang-orang yang profesor doktor takut, semua takut, sehingga dibikin. Inilah dalam ketakutan. Padahal apa sih yang ditakutkan? Mereka termasuk profesor. Jimli. Iya dong. Artinya pecat kan Anwar Usman kalau melanggar etik. Ya, jadi saya melihat aja yang dibilang oleh orang-orang pada umum bahwa ini dalam proses brutal, ya ini artinya semua orang tidak mandiri karena takut. Harusnya kan profesor berapa orang tuh, ada 7, ada 9, harusnya menolak lah bahwa ini bukan ini bukan urusan Mahkamah Konstitusi karena akan merombak satu di antara alinea politik. Jadi gitu aja. Tapi kenapa harus takut gitu? Jadi gimana ya? Terus KPU juga begitu. Tidak berani menolak pada waktu pendaftaran karena belum membuat keputusan KPU. Untuk ini kan sekarang ketakutan. Nah, ini yang disebut brutal. Nah, saya sedikit lagi tambah nih. Dengan putusan yang diambil oleh Profesor Jimli, malah melanggar hak asasi si ketua MK Anwar Usman. Kalau dia dipecat, dia punya hak banding. Hal seperti ini kan dia punya hak banding. Ya? Jadi begini, berbeda ya. Jadi di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri ada namanya Mahkamah Konstitusi, ada juga pengawasnya. Siapa pengawas Mahkamah Konstitusi? Itu adalah Mahkamah Konstitusi, MK itu. Nah, MK ini bertugas untuk mengawasi hakim-hakim konstitusi. Ketika hakim konstitusi itu melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Dan untuk pelanggaran etik, Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan secara langsung. Tapi untuk pelanggaran hukum, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan ke proses hukum yang lainnya. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Karena apa? Karena sifat dari peradilan di Indonesia itu sifatnya independen. Nggak ada siapapun yang berhak untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan, baik itu peradilan di MK ataupun peradilan umum secara keseluruhan. Peradilan itu sifatnya independen. Nah, kalaupun memang hakim itu ada yang melakukan pelanggaran baik secara etik ataupun secara hukum, hakimnya yang ditindak, bukan proses putusannya. Jadi karena dalam MK ini kita mengenal putusan MK itu bersifat final dan mengikat, maka keputusan itu nggak bisa dikaji ulang. Kayak saya nggak sampai ke situ. Saya hanya bikin pertanyaan, apakah semua hakim yang ikut sidang pada waktu gugatan untuk umur itu 40 tahun itu
Mereka ini melakukan kejahatan hukum tidak? Karena ini bukan wewenang mereka. Ini wewenang mereka. Semua Bukan wewenang mereka ini. Kan dia Merubah ini wewenangnya ya, Presiden dan DPR sama DPD. mereka menilai apakah suatu pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Jadi begini, Coba. Mahkamah Konstitusi itu mempunyai beberapa kewenangan. Pertama, kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 45. menguji sengketa pemilu, Oke. menguji sengketa partai politik. Oke. Nah, menguji sengketa antara lembaga negara itu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan menguji hasil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka disitulah domain dari Mahkamah Termasuk Konstitusi. umur tadi kan? Termasuk umur itu tadi. Nah, pertanyaannya memang, ini kan agak aneh nih keputusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini ya, terkait dengan umur itu. Apakah Mahkamah Konstitusi boleh mengeluarkan fatwa, membuat aturan baru? Nah, ini yang menjadi problem, apa yang dikemukakan oleh Bang Bitor ini. Nah, pada umumnya memang secara umum Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga diperbolehkan secara hukum untuk membuat aturan yang baru. Diperbolehkan. Ya, seperti Nah, Undang-Undang 40. Hah? Dianulir menjadi 35. 35. Sebelumnya kan 35 dalam undang-undang. Sebelumnya 40. Sebelumnya lagi itu 35. Dirombak dalam undang-undang menjadi 40. Iya, menjadi. Dia ajukan permohonan. Iya. Jadi yang bisa merombak itu, ini kalimatnya kan merombak. Yang bisa merombak itu adalah Presiden, DPR, dan DPD. Nah, sekarang dirombak oleh MK. Ini yang tidak boleh. Ini yang dibilang sama SBY. Dibatalkan oleh MK. Seharusnya mereka menolak pada waktu itu diajukan. Harusnya, yang kamu ajukan bukan wewenang kami. Ini harus diajukan ke DPR. Bahwa umur itu harus dirubah di DPR. Apa caranya? Mungkin adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau saya melihat begini, Bang Bitor ya. Jadi ini kan sengketa pemilu itu sengketa. Ini belum sengketa. Ini kan baru perubahan persyaratan. Iya. Dia ingin memaksakan dirinya, maka di sini disebut brutal. Dia ingin memaksakan dirinya, dan orang-orang profesor itu pada ketakutan dan meloloskannya. Ya, Padahal di dalam aturan itu tidak boleh. dia mengabulkan kan atas permohonan umur 35 kan. Nggak boleh kan? Jadi itu gitu. Nah, sekarang problem berikutnya gini. Problem berikutnya adalah ketika nanti keputusan MK ini setelah proses panjang perjalanan tadi mendiskualifikasikan keputusan itu. Jadi kalau kemarin mereka Usman mengeluarkan peraturan itu memperbolehkan umur sampai dibilang pernah jadi bupati, wali kota, gubernur segala macam. Nah kan sekarang kita agak luruskan oleh MK sendiri bahwa apa yang pernah dilakukan pada bulan-bulan lalu itu didiskualifikasikan. Nah, ketika didiskualifikasikan kan ada Prabowo. Prabowo kan tidak terlibat dalam permainan ini kan. Baik ya. Nah, kan kalau didiskualifikasikan paslon nomor 2, Prabowo kan dirugikan. Nah, jadi banyak tuntunan yang didiskualifikasikan cukup Gibran. Baik Bang, kalau seandainya MK ya mengabulkan permohonan 0103 Ya. Gibran, Ya. siapa pengganti Gibran? Apa proses kemenangan Prabowo tetap sah Ya. atau diulang lagi? Nah, itu. Jadi tarik menariknya di situ. Yang menariknya itu kalau sekiranya dibolehkan Prabowo terus sehingga Prabowo sendiri seperti Bung Karno ditinggal oleh Bung Hatta karena Bung Hatta terus mengundurkan diri. Terus Bung Karno memimpin negeri ini sendiri aja dengan kesehatannya. Artinya tidak digugurkan kemenangan dia. Kan dia tidak salah si anunya. Kalau cari penggantinya bisa, pengganti Gibran. Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana kesepakatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Bang Bitor ini memang menjadi persoalan yang baru dalam konstitusi kita ya. Karena dalam konstitusi kita itu nggak mengenal calon presiden, Bang Bitor. Calon? Nggak mengenal adanya calon presiden. Ya. Yang ada mengenal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Artinya pasangan presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan yang utuh.
Itu udah betul. Ketika batal satu, maka batal semua. Enggak, waktu Soeharto dinyatakan berhenti, Soeharto aja berhenti. Beda. Habibie itu terus. Jadi begini. Nah, artinya gini, posisi pasangan tadi, presiden dan wakil presiden itu Pasangan calon ini, belum presiden, Iya. calon, baru calon. Iya. Kalau Soeharto waktu itu sudah presiden. Iya, Beda. Jadi gini, di dalam hukum siapapun yang siapapun yang melanggar hukum, apapun itu bertanggung sendiri kan, tidak berpasangan. Iya. Nah, jadi yang bertanggung jawab ini ya Gibran aja. Iya, persoalannya berbeda halnya antara calon wakil presiden dan calon wakil presiden dengan presiden atau wakil presiden. Mekanisme hukumnya berbeda, Bang Vitor. Ya, bisa Kalau aja. mekanisme calon presiden dan calon wakil presiden, tanggung jawabnya renteng, satu kesatuan yang utuh. Tapi kalau presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, tanggung jawabnya bisa sendiri-sendiri. Nah, jadi Itu yang menjadi problem secara hukumnya nanti. Jadi gini, Nah, kita melihat pelanggaran hukum pribadi Gibran itu kan dimulai tadi dari MK, terus pelanggaran lagi di KPU, dipelanggarin lagi menggunakan dana bansos, jadi yang didiskualifikasi yang ini aja. Jadi jangan jadi kalau di dalam hukum itu, kalau dia disebut bersama-sama berombongan, benar-benar bersama-sama melakukannya. Tapi kalau melakukannya sendiri-sendiri ya cuma sendiri itu aja. itu kan begini. Ini bicara masalah ini berbeda ya. Ini antara calon wakil presiden dan calon wakil presiden itu satu kesatuan yang utuh. Begitu dia batal satu, maka secara otomatis batal semua. Berbeda halnya dengan pasangan presiden dan wakil presiden. Satu paket. Sudah terpilih ya, misalnya sudah terpilih dan sudah menjabat. Dia bertanggung jawabannya masing-masing. Unsur yang dikatakan sama Bang Vitor itu bisa dibenarkan. Tapi kalau misalnya masih pasangan calon, kalau batal satu ya batal semua. Itu problemnya. Nah, Tapi kan Prabowo tidak terbukti bergerilya politik. sekarang begini, makanya pas Bang banget. Vitor. Jangankan presiden dan wakil presiden yang melakukan kesalahan terhadap proses pemilu. Nah, sekarang gini, saya balik lagi sekarang gini, supaya agak dibicara. Ketika Gibran melanggar undang-undang, melanggar MK itu, dia belum paslon, dia masih pribadi. Bukan Dia Gibran ya? bilang, Bukan Gibran Gibran dong. yang melanggar. Mahkamah Konstitusi Iya. yang Ya, atas memutus- ketakutan, atas ketakutan yang Ya, tapi menguntungkan Gibran, menguntungkan Gibran iya, Ya. tapi kan Nah, itu keputusannya bukan Ya, keputusan Gibran. jadi ini masih urusan Gibran sendiri nih, belum ada Prabowo, karena belum terdaftar. Nah, jadi dia digagalkan di sini. Jadi MK nanti itu di dalam sidang-sidang ke depan nanti menegakkan hukum adalah membatalkan keputusan MK di zamannya Usman itu yang meloloskan Gibran untuk ikut menjadi cawapres. Baru itu Gibran sendirian, belum ada Prabowo. Jadi begini Bang Vitor. Artinya, jadi gini, kalau sekiranya kita jadi anggota dewan, ketika diperiksa kedokteran terus kita ada narkoba, kan kitanya kena. Ya. Kawan kita yang ikut bareng-bareng kita kan nggak kena. Karena calon legislatif itu berdiri sendiri-sendiri di atas payung partai. Nah, ini juga masih sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Ketika dia sudah mendaftarkan Belum pasangan calon. daftar. Ini belum daftar. Lah harusnya Belum. harusnya gugatan itu waktu proses pendaftaran. Semua takut. Kan kita artinya sudah apa? bilang Sudah terlambat. nggak ada. Ini kan Sudah terlambat proses hukum itu. ini berlaku untuk tegaknya hukum. Jangan pula lagi orang merampok segala macam terus kita bilang udah lewat waktunya, nggak bisa dong. Oh, memang begitu Bang Vitor. Undang-undang pemilu jadi Nggak, gini. Jadi gini. Misal- Pokoknya kita berkeyakinan nih mengharap MK yang akan datang untuk sidang yang akan datang membatalkan Gibran yang diloloskan oleh pamannya. Udah titik. Oke. Itu dong, sampai situ dong. Oke, Bang Victor. Itu Bang nggak- Victor bilang sebelumnya MK memutuskan meloloskan, membatalkan pasal umur 40 jadi 35 karena hakim-hakim ini ketakutan para profesor. Betul, Bang Victor? Iya dong. Artinya mereka akan menyidangkan permohonan keberatan ini kan ketakutan juga. Tak Nggak lagi. dia dibatalkan. Kan yang akan datangnya udah nggak lagi dong. Apa Kan itu? sekarang hakimnya kan ada tambah satu lagi kan. Terus yang itu kan persoalan- sudah disingkirkan. Kemarin 9. Saya Sekarang hanya disingkirkan. begini Bang Amin ya. Kalau saya sih mungkin
dalam proses tahapan pemilu saja ya. Jadi begini, tahapan pemilu itu pertama adalah dia verifikasi partai, suara, Ya, habis itu suara partai. Setelah verifikasi partai selesai, maka pencalekan. Setelah pencalekan selesai, maka pendaftaran pasangan calon presiden dan Itu calon wakil benar, presiden. menurut ilustrasi hukumnya, ya. Setelah pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, ditetapkanlah calon ini apakah sah secara hukum menjadi pasangan calon atau tidak. Pasangan calon, ingat ya, pasangan calon. Salah satu calon nggak sah, maka tidak bisa KPU menetapkan pasangan calon. Oke. Nah, begitu dia sudah ditetapkan, maka menjadi sebuah keputusan hukum yang sifatnya inkrah, kecuali dalam proses penetapan pasangan calon itu ada gugatan di situ, ada sanggahan. Banyak yang gugat. Nah, tapi kan nggak ada secara hukum keputusan terhadap itu secara hukum nggak ada. Gini, Pembatalan itu. Proses hukumnya nggak ada, Bang Bito. Karena demokrasi ini brutal. Yang digugat waktu itu bukan proses pendaftaran absah atau tidak absahnya, tetapi yang digugat itu adalah proses etiknya. Nah, penjelasan Pak Andi ini, etiknya itu kan substansi yang lain. Iya, substansi yang lain. Yang digugat itu KPU, ya kalau kita bilang gitu ya, KPU menerima pendaftaran sebelum KPU merubah. Saya sepakat itu. Jadi begini, kalau Pak Andi, proses pendaftaran, penjelasan Pak Andi itu mengenai substansi, prosedur dan mekanisme secara hukum itu benar. Saya coba mengambil ilustrasi pemikiran Pak Victor. Dulu hakim Mahkamah Konstitusi ini, para profesor hukum yang baca jutaan buku ini, ya kan, ketakutan sehingga menerima permohonan pembatalan umur, kan begitu, Bang? Ya, itu kan artinya dengan Prabowo jadi presiden tambah takut mereka untuk membatalkan, mengabulkan dari kalau itu kan analisa politik. Jadi pokoknya MK harus tegak lurus terhadap hukum. Tapi dia takut bahwa dia tidak boleh takut. Tegak lurusnya, Bang Bito. Dulu aja masih independen dia takut. Sudah ditetapkan dalam putusan. Putusannya apa? Umur 35 atau sudah menjabat kepala daerah. Nah, itu kan berarti, saya pertanyaan ke Bang Bito. Itu udah final. Bukan, berarti kan itu brutal. Merubah undang-undang konstitusi kan? Merubah undang-undang bukan konstitusi. Merubah, ya, itu aksi hukum ini disebut brutal. MK tuh takut dengan siapa pada saat itu? Sama presiden. Sama Jokowi. Iya. Sekarang Jokowi yang nanti akan menjadi mantan presiden sama Prabowo doang lagi yang dia akan nggak ada seharusnya mungkin begini mungkin lebih pasnya begini, ketika memang nanti dalam proses sudah ditetapkan oleh MK, katakanlah MK ini tidak ada pelanggaran pemilu atau ada pelanggaran pemilu tetapi tidak mengubah dari hasil keputusan pemilu itu sendiri, artinya apa di situ? Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Ketika Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang pemilu, berdasarkan klarifikasi dari putusan MK yang diteruskan kepada KPU, maka tinggal menunggu tanggal 20 Oktober pelantikan. Setelah Gibran dan Prabowo dilantik, kalau memang ada ditemukan pelanggaran pidana atau pelanggaran hukum yang lain yang dilakukan oleh Prabowo, yang dilakukan oleh Gibran, maka proses hukum itu bisa dilanjutkan. Melalui apa? Melalui mekanisme pemakzulan. Pemakzulan yang dilakukan oleh siapa? Oleh DPR MPR melalui hak angket dan seterusnya itu. Kalau itu logikanya baru bisa diterima secara hukum. Tapi kalau memang membatalkan proses yang sudah lewat, nggak bisa, karena undang-undang pemilu itu undang-undang yang sifatnya khusus dan berlaku dalam waktu tertentu. Misalnya pidana pemilu, Bang Victor ya. Pidana pemilu. Saya melakukan pidana pemilu. Tapi pidana pemilu itu saya lakukan sudah lewat 40 hari yang lalu. Itu dilaporkan hari ini udah nggak bisa. Udah daluarsa. Itu berbedanya undang-undang biasa dengan undang-undang pemilu. Pidana pemilu dengan pidana biasa begitu. Ini merubah undang-undang, bukan masalah pemilunya. Iya, ini kan belum dia mau masuk proses pemilu, belum. Dia mau merubah konstitusi, merubah undang-undang 40 tahun itu. Ini belum ada proses. Orang dia belum daftar ke KPU. Tapi kan siapa nyongkong dia datang ke ya, tapi itu menjadi keputusan yang sifatnya berlaku final dan pending. Ini final dan inkrah, final dan tetap gitu loh. Bersifat final dan mengikat dia. Jadi ketakutan yang luar biasa itu ya,
Jadi rakyat yang bodoh, yang tidak paham hukum, ya kan? Ngelihat profesor-profesor di Mahkamah Agung kok takut merubah itu. Itu gimana coba negara ini, negara hukum katanya. Dirubah begitu aja sama orang-orang Mahkamah Agung. Ini tuh orang-orang profesor, doktor di Mahkamah Agung merubah ketentuan pasal umur, sementara rakyat melihat mereka orang yang luar biasa. Kenapa gitu? Kan harusnya ini diselesaikan dulu. Bahwa kemarin mereka ada ketakutan karena masih ada Anwar Usman segala macam. Oke lah. Sekarang kan harus ditegakkan ini. Nah, jadi maksud saya ketika ini didiskualifikasi, tawarannya itu tadi. Oh, jadi Gibran. Jadi Gibran saja yang kena. Kesimpulan. Lantas bagi saya Prabowo lanjut aja. Oke, itu uraian pandangan Bang Bitor. Kesimpulannya Bang, harapan Bang Bitor dari permohonan yang diajukan oleh Paslon 0103, harapan. Nah, dalam diskualifikasi itu kan nanti ada beberapa kompromi. Siapa? Yang jelas Gibran kan dibuang karena dia merusak dan brutal. Maka tawarannya itu apakah Prabowo mengambil wapresnya dari partai pemenang, yaitu dari PDI Perjuangan, atau Prabowo mengambil Anies sebagai pemenang kedua. Jadi kan gini kompromi. Kalau sudah kompromi begini kan diserahkan kepada para elit-elit itu kan. Oke, baik. Seperti kita mengharapkan rakyat mengharapkan ada angket. Angket itu kan bukan urusan rakyat, itu kan urusan anggota dewan. Jadi urusan rakyat itu adalah memperjuangkan daulat miliknya yang diserahkan kepada pencoblosan pemilu itu, pemilu pilpres itu diproses oleh KPU. KPU melakukan curang, berarti rakyat berhak mengatakan pemilu curang, menggugat KPU kan? Karena hak suaranya, daulat dia dihilangkan. Nah, begitu juga dengan pilpres. Karena ini nanti didiskualifikasi, jadi kita sepakatin dulu bahwa Gibran kena diskualifikasi. Karena urutannya jelas. Dia melanggar di sini, padahal dia belum menjadi siapa-siapa. Belum. Dia perusak, dia jadi ini seakan-akan perampok. Gitu loh, ke satu rumah. Terus dia baru mau mendaftarkan. Jadi dia merusak ini dulu. Nah, jadi dia merusak dulu MK ini dirusak sama dia. Baru dia mau mendaftar. Jadi kita harus sepakat dulu ini. Nah, nanti bagaimana lobby-lobby politik tekanan rakyat. Bahwa rakyat menginginkan diskualifikasi. Baik, kalau kesimpulan Pak Andi, bagaimana prediksi hasil permohonan paslon ini di MK? Jadi pertama apa yang dikemukakan oleh Bang Bitor, saya pikir itu secara hukum agak susah dilaksanakan, dijalankan. Karena apa? Karena proses pemilu itu sudah lewat. Kalaupun harus dibatalkan proses pendaftaran Gibran dan Prabowo waktu itu, waktu tahapan masih dalam proses pendaftaran sampai putusan penetapan. Setelah ditetapkan sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Sudah menjadi pasangan calon. Nah, ketika terpilih ya memang harus diakui dia presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, terkait gugatan MK yang akan datang, kita hanya bisa melihat ada dua proses sengketa yang dilakukan gugatan di MK itu, sengketa proses dan sengketa hasil. Kalau sengketa hasil kan jauh. Sengketa proses yang mana yang mau disengketain? Saya yakin untuk proses sengketa di pemilu di MK 2024 ini ya nggak akan merubah dari fakta yang ada. Baik, oke, aku mau tanya. Kau sepakat nggak bahwa orang-orang di MK itu melakukan pelanggaran hukum terhadap perubahan undang-undang tadi? Ada atau tidak pelanggaran hukum terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu nggak berpengaruh terhadap apa yang telah diputuskan. Satu, yang kedua, apa yang telah diputuskan MK tidak bisa disidangkan untuk kedua kalinya. Itu sifat dari undang-undang dibentuknya MK itu begitu. Jadi kalau sudah diputus sekali, nggak boleh disidangkan untuk kedua kali. Karena sifatnya apa? Sifatnya final. Oke, putusan itu udah putus kan? Udah putus. Disidang lagi, nggak boleh. Nggak itu lagi yang disidang. Tapi MK yang sekarang menganulir. Nggak bisa. Kali permohonan keberatan. Nggak bisa. Sehingga keluar diskualifikasi. Nggak bisa. Secara hukumnya nggak bisa. Secara undang-undang Mahkamah Konstitusi. Cara keluar diskualifikasi dari mana? Nggak ada.
Karena proses kalau mau melakukan diskualifikasi, ini kan tahapan pemilu saya bilang tadi, saya katakan tadi, tahapan pemilu. Dalam proses setiap tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, ketika dia sudah lewat dari daluarsanya, sudah tidak bisa menggugat ke tahapan yang pertama. Kita sudah masuk tahap 10. Tahap pertama udah lewat nih. Tahap 1. Racunnya dari tahap pertama itu masih tetap nggak bisa. Itulah konstitusi. Karena Nah, kalau sudah sampai tahap 10 terus kita batalkan tahap pertama, ini menimbulkan kekacauan hukum yang sangat yang luar bikin biasa. kacau kan yang pertama. Yang Iya, bikin kacau. tapi itu Yang sudah merusak menjadi undang-undang. sudah menjadi keputusan, sudah menjadi undang-undang, Kalau sudah menjadi keputusan ketetapan. Sifatnya udah keputusan final. kriminal itu. Ya, baik. Keputusannya kriminal. Jadi gini, ada profesor di 01, ada profesor di 03. Mereka mengajukan gugatan itu dengan ketentuan paling maksimal diskualifikasi. Nah, itu yang gimana kau bilang nggak bisa? nggak Tinggal bisa. penilaian hakim profesor. MK. Ini semuanya profesor. Karena begini, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Itu dibentuknya Mengikat undang-undang MK. siapa? Mengikat semua orang. Ngecat orang hakim mahkamah lah, yang profesor-profesor itu harus diikat itu. Mereka yang mutusin. Nah, MK tidak sifat dari MK tidak boleh MK menyidangkan satu persoalan 2 kali. Itu nggak boleh. Oke. Itu Sekarang bukan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. uraian dari Narsum Pak Victor dan Pak Andi ini sudah terang benderang ya kan, bahwa tinggal proses ini penilaian di hakim MK. Kita lihat hasil putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa nih gimana nih? Nggak bisa, Pak. Profesor kan di 01, 03 juga ada profesornya. Iya, Pak. Dan target mereka adalah itu. Nggak bisa, Pak. Sengketa terhadap MK ini cuma Kita, dua bahasa nanti. kita, Pak. Bukan diskualifikasi karena proses pendaftaran, tapi diskualifikasi karena proses pelanggaran proses.